Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah berfirman yang artinya Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk semua manusia. Dalam petunjuk untuk melaksanakan ibadah penghambaan kepada sebagai manusia, maupun petunjuk dalam hal kebenaran maupun kebatilan. Dan siapa yang dalam keadaan sakit, maka oleh Allah diizinkan untuk tidak melaksanakan puasa. Begitu juga dengan orang yang sedang dalam musafir. Itu juga merupakan mendapatkan keringanan dari Allah untuk tidak melakukan puasa sebagaimana diperintahkan. Dan Allah menghendaki kemudahan kepada kita, dan Allah sama sekali tidak menginginkan kesulitan untuk umatnya. Dan ketika akhir bulan Ramadan telah genap hitungan Ramadan, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakbir, menunjukkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah, dan untuk menyempurnakan sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah. Para pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah dan semoga dirindukan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah, Idul Fitri telah tiba. Hari ini kita diperintahkan untuk bersuka cita. Setelah menuntaskan bulan Ramadan, kita berpuasa. Puasa di bulan Ramadan, di bulan suci, bulan training, bulan latihan untuk menahan nafsu. Bulan banyak diberikan oleh Allah berbagai motivasi untuk kita melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya di bulan ini, untuk kita memperbaiki diri. Bulan di mana kita dipelatih oleh Allah untuk menahan diri, melawan nafsu, tidak berdusta, tidak berghibah, tidak mengadu domba, tidak bersumpah palsu, maupun juga tidak mengumbar maksiat ataupun menggunakan indera yang kita miliki untuk maksiatan kepada Allah. Sebulan kita dilatih, diberikan kemudahan dalam melaksanakan berbagai ibadah. Siang kita melaksanakan puasa, diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Malam hari kita berikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan berbagai ibadah sholat sunnah, dan membaca Al-Quran. Waktu-waktu dimudahkan oleh Allah untuk kita isi dengan berbagai kegiatan yang positif, kegiatan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita diberikan kemudahan untuk menahan diri dari hal-hal yang sia-sia. Mulut kita lebih terjaga karena Allah membuat kita sebagian segan untuk berkata, khawatir aib kita terbuka. Anggota tubuh kita serasa berkurang kekuatan sehingga kita lebih fokus untuk menggunakannya dalam hal-hal yang bermanfaat saja. Perut, lambung, dan pencernaan kita peristirahatkan dalam satu bulan, yang selama ini dalam setahun mungkin di siang hari dan sore hari bekerja keras untuk mengolah semua yang kita makan ataupun yang kita konsumsi setiap hari. Dan ketika kita berbuka, kita sadar kebutuhan kita sebenarnya. Apa yang kita siapkan sehari ketika menjelang berbuka
Ternyata setelah saat berbuka datang, hanya beberapa teguk dan beberapa suap saja sudah mencukupkan untuk keinginan kita, menutupi keinginan kita. Sehingga kita sadar, ternyata dalam keseharian kita, ketika kita tidak sedang berpuasa, betapa banyak hal-hal yang berlebihan yang kita gunakan, yang kita makan, yang kita minum, yang ternyata adalah lebih dari sebetulnya dari kebutuhan kita. Lebih banyak dari keseharian kita mengikuti nafsu dan keinginan melebihi dari yang kita butuhkan. Setelah sebulan kita dilatih oleh Allah dalam bulan Ramadan untuk menata diri, menata hati, melatih tubuh, mendisiplinkan keinginan, membiasakan kebaikan. Tibalah Idul Fitri, saatnya kita diwisuda. Ada yang diwisuda oleh Allah dengan nilai sempurna, karena apa yang dia lakukan, dia amalkan di bulan Ramadan, mampu dia lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya sebagai tanda satu kesuksesan dalam puasanya, sehingga puasanya, Ramadannya dapat mewarnai 11 bulan kemudian. Tetapi ada juga yang ketika bulan Ramadan selesai, mungkin dia merasa bebas dari belenggu, dari pembatasan-pembatasan yang selama ini dia dapatkan di bulan Ramadan. Sebagaimana kita gambarkan ketika Rasulullah menyampaikan tentang iblis ataupun setan yang dibelenggu di bulan Ramadan, ketika hadir bulan Idul Fitri, ternyata mereka begitu bergembira karena belenggu yang selama ini ditimpakan kepada mereka akhirnya terlepas sudah. Kita seharusnya menjadi seorang yang bisa merasakan kenikmatan dan bisa juga mempunyai keinginan untuk melanjutkan apa yang telah menjadi hal-hal positif yang kita lakukan di bulan Ramadan, sehingga kita pada akhirnya akan meningkat ketika masuki bulan Syawal sebagai suatu bulan peningkatan dari amal ibadah kita sebelumnya. Para pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah dan dirindukan Rasulullah SAW, ketika kita memasuki Idul Fitri, hendaknya seseorang yang ingin betul-betul menjadi fitrah, ada 2 syarat yang harus dipenuhinya. Yang pertama, dia telah memaksimalkan mengisi bulan Ramadan dengan pendidikan jasmani dan rohani. Dan yang kedua, dia siap untuk melanjutkan, mengimplementasikan hasil pelatihannya dalam bulan Ramadan untuk kemudian dia dapat mewarnai 11 bulan kemudian. Yang mampu memenuhi syarat-syarat tersebut, dialah yang benar-benar diwisuda oleh Allah, yang menjadi alumni bulan Ramadan, yang benar-benar melatih diri dan melaksanakan hasil pelaksanaan Ramadan, dan ketika memasuki bulan Syawal menjadi seorang yang meningkat lebih baik daripada sebelumnya, sesuai dengan arti Syawal, yaitu peningkatan, naik peringkat ataupun naik kelas menjadi ke arah yang lebih baik. Para pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah dan diridhoi Rasulullah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzuribat 'alaihimudz dzillah aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Dengan demikian, ibadah dalam ajaran agama Islam terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah hablum minallah, menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Dan yang kedua, hablum minan nas, menjalin hubungan yang baik dengan manusia. Hubungan yang baik dengan Allah kita istilahkan dalam bentuk ibadah ritual, dan hubungan baik dengan manusia kita istilahkan sebagai ibadah sosial. Ini tampak pada rukun Islam. Ibadah ritual, kita dapat mengetahui dalam ibadah ritual adalah syahadat, sholat, dan haji. Sedangkan ibadah sosial adalah puasa dan zakat. Walaupun demikian, keduanya tidak terpisahkan dan saling mempengaruhi.
Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini adalah gambaran bahwa satu kegiatan ibadah ritual akan menghasilkan satu kesolehan dalam ibadah sosial, yaitu ketika ukuran dari kesuksesan ibadah sholat tersebut adalah bagaimana seorang itu bisa meninggalkan berbagai perbuatan keji dan mungkar. Diukur dari perilaku kehidupan sosialnya dengan tidak melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Puasa juga begitu. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Kaum muslimin rahimakumullah, tetaplah bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Dengan puasa, mereka sudah melakukan puasa, tetapi hasil dari puasanya adalah hanya lapar dan dahaga saja. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Ketika Allah mengatakan bahwa puasa adalah suatu perbuatan yang mendapatkan pahala yang luar biasa, ternyata pahala itu bisa hilang begitu saja. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa dan kemudian mereka hanya dapat lapar dan dahaga saja. Penyebabnya khamsun yafturnas shaim. Ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala orang yang berpuasa, yaitu al-kadzib wal ghibah wan namimah wal yaminal kadzibah wan nadhar bisyahwah. 5 hal ini dapat menghilangkan pahala puasa. Dan 5 hal ini bukan berkaitan dengan pembatalan puasa secara zahir, tetapi adalah perilaku kehidupan sosial yang tercela, yang dapat membuat menghapuskan pahala ibadah puasanya, yaitu ketika dia berdusta, ketika dia menghibah atau menggunjing, ketika dia melakukan adu domba, ketika dia melakukan sumpah palsu, dan bahkan kemudian memandang dengan menggunakan indera tidak pada tempatnya atau memandang dengan penuh syahwat. 5 hal ini adalah perilaku sosial yang dapat kemudian menghapuskan pahala ritual dari ibadah yang kita lakukan. Begitu juga dengan zakat dan infak sedekah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan pahala infak sedekahmu dengan menyakiti ataupun menyebut-nyebut apa yang kau sampaikan kepada orang yang menerima, sehingga menimbulkan rasa sakit hati di hati mereka. Ini tidak lain adalah perilaku sosial. Ketika kita sudah melakukan suatu ibadah, melaksanakan perintahnya Allah dalam bentuk hablum minallah, melaksanakan perintahnya Allah, tetapi pelaksanaan perintah Allah tersebut menjadi sia-sia ketika kita melanggar ataupun melakukan berbagai hal yang tidak sesuai dengan hubungan sosial. Maka selain dari hablum minallah, hablum minan nas, itu satu hal dari 2 hal yang sangat berpengaruh satu sama lain. Dan banyak hal dalam ajaran agama Islam yang membuktikan eratnya keterkaitan antara kesuksesan ibadah ritual dengan perilaku sosial. Seseorang ahli ibadah yang menyakiti tetangganya, dikatakan oleh Rasulullah bahwa dia masuk neraka. Seorang ahli ibadah yang wajib-wajib saja, tetapi perilaku sosialnya baik, disampaikan oleh Rasulullah, dia sebagai ahli surga.
perilaku sosial bukan hanya terhadap sesama manusia saja, tetapi bahkan lebih daripada sekedar manusia, sampai kepada hubungan dengan hewan dan tumbuhan dan lingkungan pun akan mendapatkan perhatian dalam ajaran agama Islam sebagai bagian dari penyempurna ibadah ritual yang dilakukan. Seorang ahli ibadah dikatakan masuk neraka ketika menyiksa seekor kucing. Seorang ahli maksiat dikatakan masuk surga ketika dia hanya sekedar memberikan minum pada anjing. Seorang dikatakan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa ketika dia menemukan sebuah butir biji dan kemudian dia menanamnya, walaupun mungkin dia tahu besok hari kiamat atau besok dia akan meninggal dunia. Semua perilaku sosial seolah menjadi bagian ukuran kesuksesan dari ibadah ritual. Para pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah dan dirindukan Rasulullah, dapat disimpulkan bahwa surga atau ridha Allah akan diperoleh bila terlaksananya kesolehan ritual yang membuahkan kesolehan sosial. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Sesungguhnya sempurnanya keimanan seseorang yang beriman kepada Allah diukur dengan kebaikan akhlaknya. Dan Rasulullah pun sendiri menyatakan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tidak lain, segala ritual yang diperintahkan oleh Allah ditutup dengan, disempurnakan dengan tujuan akhirnya adalah untuk membentuk akhlakul karimah. Setelah kita dilatih mengkombinasikan ibadah ritual dengan perilaku sosial selama bulan Ramadan, maka mari kita di hari ini, di hari Idul Fitri ini, di bulan Syawal ini, melanjutkan kebaikan-kebaikan ritual dan sosial di bulan Ramadan dalam 11 bulan ke depan. Dan pada akhirnya Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya, yaitu manusia yang soleh ritual dan soleh sosial. Rasulullah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fir sama. Orang yang punya kasih sayang akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Maka sayangilah siapa-siapa yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Sampai berjumpa dengan Ramadan di tahun depan, dengan peningkatan lebih dan lebih lagi dalam ibadah dan perilaku sosial kita. Dan kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan terbaik kita, yaitu husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maklubulin. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Semoga tausiah fitri singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.